Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Soleh-solehah semuanya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu dan terus berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Bangsa Indonesia berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada dua bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik dilakukan dengan cara bertempur melawan musuh. Perjuangan diplomasi dilakukan dengan cara menggalang dukungan dari negara-negara lain dan lewat perundingan-perundingan. Setelah Jepang menyerah, sekutu masuk Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan. Pasukan sekutu diboncengi Belanda. Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Rakyat Indonesia tidak senang Belanda kembali ke bumi pertiwi. Terjadilah pertempuran-pertempuran sebagai berikut. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tentara sekutu bertugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan interniran. Awalnya, pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut kedatangan sekutu dengan tangan terbuka. Namun, sekutu mengabaikan uluran tangan tersebut. Pertempuran Surabaya dipicu pertempuran di Gedung Bank Internasional, tepatnya di Jembatan Merah. Dalam peristiwa itu, Brigjen Malabi tewas. Menanggapi peristiwa ini, pada tanggal 9 November, pimpinan sekutu di Surabaya mengeluarkan ultimatum. Namun, ultimatum itu tidak diindahkan oleh rakyat Surabaya. Oleh karena itu, pecahlah pertempuran 10 November. Dalam pertempuran yang berjalan sampai awal Desember tersebut, gugur beribu-ribu pejuang. Perjuangan rakyat Surabaya ini mencerminkan tekad perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya itu, ditetapkan bahwa tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Para pejuang Indonesia yang dipimpin Letkol Kolonel M. Sarbini mengejar pasukan sekutu yang mundur ke Ambarawa. Pada saat mundur, pasukan sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Dalam pertempuran untuk membebaskan kedua desa tersebut, Letkol Kolonel Isdiman gugur. Letkol Kolonel Isdiman adalah komandan Resimen Banyumas. Dengan gugurnya Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman turun langsung ke dalam medan pertempuran Ambarawa. Kolonel Sudirman adalah Panglima Divisi Banyumas. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang. Dalam pertempuran di Ambarawa ini banyak pejuang yang gugur. Untuk memperingatinya, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selain itu, di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Para pemuda dipelopori Ahmad Thohir, seorang mantan perwira tentara sukarela, membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Mereka mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dan merebut senjata dari tentara-tentara Jepang. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi insiden di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Seorang anggota Nica menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Pemuda-pemuda Indonesia marah. Hotel tersebut dikepung diserang oleh para pemuda dan tentara Republik Indonesia.
Pada tanggal 1 Desember 45, Inggris menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka. Sejak saat itulah dikenal istilah pertempuran Medan Area. Perlawanan terus berlangsung dan semakin sengit. Para pemuda membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Perlawanan terhadap Inggris dan Belanda terus berlanjut sampai agresi militer Belanda I pada bulan Juli 1947. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung bagian utara dikosongkan oleh Indonesia. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu sering terjadi bentrokan senjata. Kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Karena persenjataan yang tidak memadai, pasukan TKR dan para pejuang lainnya tidak dapat mempertahankan Bandung Utara. Akhirnya Bandung Utara dikuasai oleh Sekutu. Tanggal 13 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua. Mereka menuntut agar pejuang mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Namun, para pejuang tidak menyerahkan kota Bandung secara utuh. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan oleh para pejuang. Bumi hangus adalah memusnahkan dengan pembakaran semua barang, bangunan, gedung yang mungkin akan dipakai oleh musuh. Pertempuran terus berlanjut. Para anggota TKR dan pemuda kita menggunakan taktik perang gerilya. Peristiwa ini terjadi tanggal 23 Maret 46 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa tersebut gugur seorang pejuang, yaitu Muhammad Toha. Pertempuran yang telah kita bahas hanyalah sebagian dari pertempuran yang terjadi. Banyak pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Pertempuran lainnya antara lain yaitu 1. Pertempuran Margarana yang dipimpin Letkol Gusti Ngurah Rai di Bali pada tanggal 12 November 1946. Pertempuran di Sulawesi Selatan yang dipimpin Robert Walter Monginsidi pada tanggal 3 November 1946. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada awal bulan Januari 1947. Pertempuran laut di Teluk Cirebon yang menenggelamkan kapal perang RI Gajah Mada pada tanggal 5 Januari 1947. Dan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Para pemimpin negara menyadari bahwa perang memakan banyak korban. Perang juga membuat rakyat menderita. Oleh karena itu, para pemimpin mengusahakan perdamaian dengan jalan perundingan. Yang pertama adalah perundingan Linggajati. Perundingan ini diadakan pada tanggal 10 November 1946 bertempat di Linggajati, yaitu sebelah selatan Cirebon. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Van Mook. Hasil perjanjian Linggajati sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia semakin sempit. Yang berikutnya adalah agresi militer Belanda I. Meskipun sudah ada perjanjian Linggajati, Belanda tetap berusaha untuk menjajah Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang wilayah Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah perjanjian Renville. Komisi 3 negara memprakarsai perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan dilakukan di atas kapal Renville. Isi perjanjian Renville antara lain, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa,
Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Yang kedua, tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Agresi militer Belanda yang kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1949. Belanda melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia. Penyerangan Belanda ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Komisi PBB untuk Indonesia berhasil mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda dalam meja perundingan. Dalam perundingan-perundingan itu, delegasi dari Indonesia berjuang secara diplomasi supaya kedaulatan Indonesia diakui. Antara lain yang pertama adalah Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen disetujui di Jakarta tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Berikutnya adalah Konferensi Meja Bundar. Ini sebagai tindak lanjut Perjanjian Rumroyen pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Hasil dari KMB antara lain yang pertama, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda, dan yang terakhir yaitu Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda.